Nah, Al-Quran dalam surah Yasin ayat 16 menyatakan, sungguh kami akan hidupkan orang mati. Apa fungsinya dihidupkan? Supaya kita menjadi orang yang baik, karena kita tahu kalau kita hidup di dunia melakukan kebaikan, nanti dihidupkan bahagia di surga, gitu kira-kira. Tapi kalau kita hidup di dunia nggak dihidupin lagi, ya buat apa beribadah? Kalau mati juga udah nggak ada. Punya duit pakai sendiri, ngapain sedekah? Capek-capek kerja dikasih orang. Tapi gara-gara kita tahu, oh ya nanti di akhirat saya dibangkitkan lagi, kalau saya sedekah maka saya akan bahagia. Jadi motivasi buat kita. Banyak orang yang tidak punya uang bisa tertolong gara-gara ayat ini, di mana orang akan sadar bahwa dia setelah hidup di dunia akan mati dan hidup lagi, maka dia harus banyak ibadah dan kebaikan supaya nanti saat dibangkitkan dia bahagia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, baru satu ayat Pak ya. Dan kami tulis semua ibadah, kebaikan, pahala yang mereka lakukan, maqaddamu itu yang mereka lakukan saat hidup. Jadi kalau Bapak ini sekarang dengan saya masih hidup, yang kita lakukan maqaddamu. Bapak ke masjid niatnya sholat sama niatnya silaturahim, niatnya ngaji, itu ada pahalanya Pak. Saya juga sama. Secara umum tuh lebih enak kalau kita di rumah Pak. Jam segini tuh enakan di rumah, liburan lagi. Tapi nggak tahu kenapa Bapak diringankan kakinya ke masjid. Dengar pengajian yang mungkin Bapak udah paham, tapi ada niat ibadah. Nah kayak gitu tuh. Itu adalah maqaddamu. Kalau kita mati nggak bisa lagi ke masjid. Kalau ada orang mati ke masjid, jamaah masjidnya kabur semua. Orang mati ke masjid, ya dia akan mati sudah. Nah, tapi Allah bilang wa atharohum, dan perbuatan yang masih terjadi walaupun dia sudah mati, itu atharohum. Ini kalau di buku saya tafsirnya seperti itu. Apa contohnya? Contohnya Bapak ini adalah orang yang membangun masjid ini, atau Bapak hidup masjidnya sudah ada tapi menjadi DKM. Bapak urus ini selama 10 sampai 15 tahun. Lalu Bapak mati, DKM yang baru melanjutkan mengelola masjid ini sampai masjid ini ambruk. Orang yang berjasa untuk masjid ini pahalanya masih jalan, Pak. Berapa besar pahalanya? Nanti Allah yang hitung, bukan kita nggak tahu. Lah kalau mau enak kan jangan ngurusin masjid, Pak. Ngurus perusahaan ada untungnya. Bapak ngurus masjid itu pertama nggak dapat untung. Kalau ada masalah, ya nggak dapat untung, nggak dapat honor, malah kepikiran. Kalau lagi kurang duit, malah kadang-kadang DKM-nya yang ngeluarin uang sendiri. Itu atharohum. Ada lagi nanam pohon sederhana Pak, nanam pohon saja. Saya termasuk orang yang senang banget kalau ada pesantren, ada masjid yang masih ada tanahnya, saya tawarin kalau mau pohon saya beliin. Karena nanam pohon itu kata Nabi, tidaklah orang menanam pohon lalu buahnya dicuri atau ada burung yang makan buah itu dan ada orang yang berteduh kecuali dapat pahala. Nih orang yang nanam pohon Pak. Masjid kita tuh ada pohonnya, kita nggak tahu siapa yang nanam itu. Tapi gara-gara pohon itulah jadi sejuk. Itu ada pahalanya. Berapa banyak pahalanya? Terserah Tuhan hitungannya. Karena saya lebih sering naik motor, saya tahu Pak, orang yang nanam pohon di pinggir jalan itu sangat membahagiakan orang motor kalau lagi panas Pak. Ini kalau lagi lampu merah saja banyak orang yang berhenti yang di bawah pohon Pak, walaupun depannya kosong, gara-gara pengen ngadem. Apalagi misalnya Bapak dan Ibu saya punya anak yang baik, dia dididik dengan baik, ya, dikenalkan etika-etika, diajak ibadah, lalu kita meninggal, dosa kita 1 ton. Anak kita setelah sholat angkat tangan, Robbi firli wali walidayya, ya Allah maafkan saya dan kedua orang tua saya. Dosa yang 1 ton kurang 1 on. Sholat zuhur doa lagi kurang lagi 1 on. Maka sholat maghrib doa lagi kurang lagi 1 on. 1 hari kurangnya 5 on. 2 hari udah 1 kilo. 1 tahun berarti 150 kilo berkurang dosa kita. Kita mah sudah mati Pak, yang ngedoain anak. Itu kalau kita berbuat baik pada anak. Kalau kita berbuat pada orang,
yang ngedoain orang yang bukan saudara kita. Saya perhatikan kalau di masjid di Indonesia itu asik ya. Kan masjid di Indonesia itu kan biasanya pengelolaannya mandiri Pak ya. Jadi kita punya kotak-kotak amal gitu ya. Ya itu kalau mau Jumatan kan selalu didoakan tuh. Ini yang saya dapati di masjid Indonesia tuh. Asiknya masjid kita itu kita doakan untuk para donatur, mudah-mudahan itu donaturnya mungkin nyemplunginnya 100, 200 atau 1000, 2000 Pak, tapi dapat doa juga itu. Ya tentu saja beda yang nyemplunginnya 100, 200 atau 1000, 2000 dengan yang 100.000 atau bahkan ngasih berapa sak semen, berapa kol pasir, tentu beda Pak. Tapi bisa jadi itu yang hal kecil kayak tadi yang kita lakukan dengan ikhlas itu yang nanti dengan sendirinya menambah pahala. Ada orang yang pahalanya 1 ton, tiba-tiba saat hari kiamat pahala jadi 3 ton. Yang 1 ton dia kerjakan makodamu, yang 2 ton adalah yang dilakukan orang lain setelah dia mati. Itu namanya pahala jariah. Tapi di waktu yang sama ada juga dosa jariah. Ada orang yang dosanya 1 ton, di hari kiamat tiba-tiba jadi 4 ton karena 1 ton dia kerjakan, yang 3 ton adalah orang lain yang mengerjakan karena difasilitasi dan diajarkan dosa oleh dia. Baik, ini ayat yang menurut saya menarik, penting untuk kita saat dibaca kita ingat, oh iya saya akan mati dan hidup lagi. Dan ketika saya hidup semua amal akan dicatat. Kalau gitu saya akan berbuat baik lah. Tapi berbuat baik itu ada batasan waktu Pak. Umur kita mungkin 60-70, kalau saya boleh minta ke Tuhan ya umur saya 63 lah. Anak-anak sudah besar, sudah berkeluarga, mati udah gitu kira-kira ya. Tapi kalau terserah Tuhan mau dikasih kurang lebih terserah Tuhan. Nah ketika umurnya sudah habis, selesai. Yang kita lakukan adalah wa'atharohum, cari ibadah kebaikan yang pahalanya tidak berhenti setelah kita mati. Nah kalau Nabi menggambarkan 3, karena ini 3 yang dominan. Yang pertama sedekahtin jariyah, kita punya uang dan ini bukan cuma kiai, semua orang bisa, yang penting punya duit syaratnya, lalu memberikan uang itu untuk orang lain dan manfaatnya masih jalan, maka dia dapat pahala selama manfaat itu masih ada. Bukan cuma masjid Pak, nanam pohon saja yang tadi kita bahas itu sedekah jariyah. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bapak guru matematika di sekolah, lalu murid bapak belajar matematik sampai dia kuliah, lalu menjadi pilot. Menjadi pilot, penempatannya dari Jakarta ke Jeddah. Orang-orang yang pergi haji dan umroh bisa melakukan perjalanan dengan cepat dengan pesawat, maka bisa jadi pilot ini dapat pahala karena mengantarkan orang yang mau beribadah. Dan ada bagian bagi guru matematika yang mengajarkan dia penghitungan-penghitungan dasar sampai kemudian dia bisa menjadi pilot tuh. Itu ilmu yuntafa'u bihi Pak. Apalagi misalnya saya nggak tahu ya, misalnya ada orang yang ngajarin, yang paling gampang ngajarin agama lah, ajaran agama. Lalu kemudian diingatkan dalam agama itu kita wajib berbakti pada orang tua. Yang mendengarkan lalu menjadi bakti pada orang tua karena dia ingin menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Lalu dia berbuat baik pada orang tuanya. Selama orang ini melakukan kebaikan, motivator yang memberikan pengajaran untuk berbakti tadi dapat pahala banyak banget. Awaladin solihin yad'ulahu. Jadi anak kita didik dengan baik, nggak mesti masuk pesantren, yang penting jadi baik, nanti jadi pejabat yang baik, jadi pedagang yang baik, pebisnis yang baik, jadi ustadz-ustadzah yang baik, jadi atlet yang baik. Atlet yang baik penting Pak. Saya nggak tahu nih ucapan benar atau tidak, tapi salah satu penyebab banyaknya orang di Eropa masuk Islam itu gara-gara pemain bola muslimnya baik-baik. Pemain muslimnya nggak dakwah Pak, nggak itakullah, nggak. Mau Salah, Sadio Mane,
Fredrik Kanot itu nggak ada yang ittaqullah, enggak. Dia main bola lalu orang memperhatikan, loh kok dia baik ya, kok dia asik ya, kok dia sopan ya, kok dia menghargai perempuan ya. Banyak orang terpengaruh lalu masuk Islam tuh. Maka pemain bola itu juga bisa berpahala dengan sikapnya. Siapa yang ngajarin sikapnya itu? Ya orang-orang yang dulu berjasa pada dia, ibunya, bapaknya, guru-gurunya yang mengajarkan untuk menjadi orang baik dimanapun kamu berada. Ittaqullah ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun, di lapangan bola takwa, di luar takwa, dan seterusnya.